Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, rokok disebut berkontribusi terhadap meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Besarnya pengeluaran masyarakat kelompok rumah tangga miskin untuk konsumsi rokok bahkan berada di posisi kedua setelah beras. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengingatkan warga miskin justru akan makin miskin dengan mengonsumsi rokok. Pemerintah telah memutuskan menaikkan tarif cukai rokok tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu alasan kenaikan ini adalah untuk mengendalikan konsumsi masyarakat. Bahkan Menteri Keuangan menyebut, rokok menjadi pengeluaran kedua terbesar setelah beras dari kelompok rumah tangga miskin. Pertimbangan ini menjadi salah satu tolok ukur pemerintah kembali menaikkan cukai tembakau atau CHT dengan rata-rata kenaikan mencapai 12% untuk tahun 2022. Sri Mulyani mengungkapkan, rokok menjadi pengeluaran terbesar setelah beras, baik di kota maupun di desa. Persentase pengeluaran rumah tangga miskin di kota untuk beras sebesar 20,03% dan rokok mencapai 11,9%. Sementara di desa, pengeluaran rumah tangga miskin untuk beras mencapai 24%, diikuti rokok sebesar 11,24%. Dalam rangka pengendalian konsumsi, rokok adalah pengeluaran terbesar kedua dalam miskin. Yang dalam hal ini kita lihat baik di perkotaan dan pedesaan, rokok merupakan komoditas dua tertinggi dari sisi pengeluaran rumah tangga sesudah beras. Di kota adalah beras 20,03 dan rokok 11,9% dari total pengeluaran. Di desa 24% pengeluaran untuk beras dan langsung diikuti rokok 11,24%. Karena menjadi pengeluaran terbesar kedua, konsumsi rokok mampu mengalahkan konsumsi rumah tangga miskin untuk ayam hingga telur, yang notabene lebih dibutuhkan bagi kesehatan. Padahal konsumsi ayam dan telur yang menjadi sumber protein mampu meningkatkan produktivitas, daya tahan hingga kesehatan masyarakat menengah ke bawah. Sri Mulyani juga mengungkapkan, warga miskin justru akan makin miskin dengan mengkonsumsi rokok. Dibandingkan dengan komoditas lain bagi masyarakat, terutama kelompok miskin untuk bisa meningkatkan dari sisi produktivitas, daya tahan, kesehatan seperti sumber-sumber protein, ayam, telur, dan juga berbagai kebutuhan, tempe, roti, dan yang lain-lain, rokok jelas sangat jauh lebih tinggi. Sehingga rokok menjadikan rumah tangga menjadi semakin miskin, karena pengeluaran yang seharusnya untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga miskin, dikeluarkan untuk rokok. Dampak konsumsi rokok memang multidimensi. Selain pada kesehatan, rokok juga berdampak buruk pada ekonomi keluarga, termasuk stunting hingga kemiskinan. Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Aryana Satria, juga menyebut selain resiko kesehatan, dampak konsumsi rokok pada keluarga miskin yakni setiap kenaikan belanja rokok 1% dapat meningkatkan peluang terjadinya kemiskinan sekitar 6%. Ternyata akibatnya karena uang yang dimiliki oleh para keluarga ini dipakai untuk membeli rokok, selain adanya penurunan kesehatan anak berupa stunting, juga mereka lebih sering menunggak membayar iuran BPJS atau JKN. Kemudian juga dana bantuan sosialnya itu dipakai bukan untuk membeli makanan ataupun asupan yang bergizi, tapi untuk membeli rokok. Dan setiap kenaikan belanja rokok 1% dapat meningkatkan peluang terjadinya kemiskinan sekitar 6%. Umumnya masyarakat terdorong untuk merokok karena harganya yang murah. Lalu, bagaimana masyarakat perokok menanggapi kenaikan cukai rokok tahun 2022 yang mencapai 12%? Beberapa warga mengaku terpaksa mengurangi konsumsi rokok atau beralih ke rokok yang harganya lebih murah. Kalau memang itu peraturan, kita setuju aja. Ya mungkin imbasnya berbalik kepada kita sendiri gitu. Ya kan? Ya otomatis kita mengurangi gitu untuk pembeliannya. Tidak seperti biasanya. Gitu.
Cuma itu aja. Jadi nggak apa-apa harganya naik, Bapak paling ngurangin doang gitu. Ya begitu. Tapi kalau misalnya harga 40, Bapak tetap beli ya berarti? Ya itu pun tetap beli, memaksakan gitu ya gitu. Kayak seperti itu aja. Gimana konsumen aja ya, kalau karena ini kan mata pencarian saya ya, kalau menaik ya mungkin saya ngikutin apa adanya gitu. Dan saya juga istilahnya penghobi rokok gitu, jadi susah juga untuk berhenti langsung apa gimana ya, mungkin istilahnya umpamanya naik ya saya ikutin dulu gitu. Gimana perkembangannya, apa masih lancar apa enggak ya. Kalau konsumen mengurangi ya mungkin saya juga istilahnya bertahap. Karena mereka cuma turun level ya dari rokok A ke rokok B. Kemungkinan seperti itu ya. Kalau saya sebagai perokok ya bisa kemungkinan ya, kalau memang harganya segitu turun level. Cari yang lebih murah dan kemungkinan nanti bisa bertahap ke tidak merokok sama sekali. Kalau memang rokok itu mahal. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lantas berapa besar kenaikan harga rokok per bungkusnya di tahun 2022 nanti, dan seperti apa data konsumsi rokok di Indonesia yang berdampak pada angka kemiskinan? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Tahukah Anda kontribusi rokok pada kemiskinan di Indonesia? Kita akan melihat di grafis yang pertama, ini terkait dengan bagaimana skema penerapan kenaikan cukai rokok. Untuk kenaikan cukai rokok ini berdasarkan dari cukai hasil tembakau atau CHT untuk di tahun 2022 akan naik rata-rata 12%. Sedangkan pemirsa, untuk sigaret kretek tangan atau SKT maksimal kenaikannya mencapai 4,5%. Kalau kita bandingkan kenaikannya di tahun ini atau tahun 2021 sebesar 12,05%, ini jauh lebih tinggi pada tahun lalu atau tahun 2020 yang mencapai 23,05%. Lantas seberapa besar kenaikan harga tarif rokok di perbungkus dan juga perbatangnya? Ini berdasarkan kenaikan tarif cukai dan juga HJE atau harga jual eceran. Ini untuk sigaret kretek mesin atau SKM. Kita lihat untuk SKM jenis 1 kenaikan tarifnya mencapai 13,9%. Harga perbungkusnya mencapai 38.100. Untuk SKM 2A mencapai 22.800 perbungkusnya. Sedangkan SKM 2B kenaikan mencapai 14,3% dengan harga per batangnya 1.100 dengan harga perbungkus 22.800. Untuk rokok berikutnya atau untuk jenis, kita akan lihat di grafis berikutnya. Untuk jenis sigaret putih mesin atau SPM, ini ada 3 jenis dibaginya untuk kenaikannya masing-masing 13,9%, 12,4%, 14,4% dengan masing-masing harga perbungkus mencapai 40.100. Sedangkan untuk SPM 2A 22.700 dan SPM 2B mencapai 22.700 harga perbungkusnya. Masih ada satu jenis rokok lagi pemirsa, di grafis berikutnya kita akan melihat untuk jenis sigaret kretek tangan atau SKT. Untuk SKT 1A ini kenaikannya mencapai 3,5% dengan harga per batang 1.600 dan harga perbungkusnya 32.700. Kalau untuk SKT 1B mencapai 22.700 perbungkusnya, SKT 2A 12.000 dan SKT 2B mencapai 10.100. Kalau memang kita lihat di sini harga terendahnya untuk SKT 2B mencapai 10.100. Lantas sebenarnya bagaimana perbandingan harga rokok di Indonesia saat ini dengan beberapa negara lainnya? Kita akan bandingkan. Harga rokok di Australia ini mencapai 368.128, cukup mahal. Sementara diikuti Selandia Baru mencapai 346.590 untuk perbungkusnya. Britania Raya 220.000, Amerika Serikat 104.000 perbungkus. Kalau negara tetangga kita bagaimana? Untuk Singapura ini mencapai 150.200 perbungkus. Untuk Malaysia juga 60.000 dan Indonesia saat ini masih berada di angka 30.625. Pertanyaan berikutnya, apa alasan pemerintah menaikkan cukai rokok ini? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah memiliki setidaknya 4 dimensi yang dipertimbangkan dalam menentukan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan. Kita akan lihat untuk dimensi yang pertama, ini adalah aspek pengendalian konsumsi rokok, yakni pengendalian sosial dan juga rokok dan juga dampaknya pada kesehatan masyarakat. Pemerintah ingin cukai rokok ini mampu mengurangi prevalensi merokok, terutama pada anak usia dini yang ditargetkan turun menjadi 8,7% pada tahun 2024 mendatang. Kedua, ini terkait dengan keberlangsungan tenaga kerja khususnya pada industri rokok.
Tenaga kerja tersebut terutama pada industri yang memproduksi rokok kretek tangan karena proses pelintingannya ini masih manual. Yang ketiga, penerimaan negara karena memang cukai rokok dinilai ini menyumbang sebesar 193,53 triliun rupiah atau sekitar 10% dari pendapatan negara pada tahun 2022. Dan yang keempat, pemirsa, yang terakhir yakni pengawasan terhadap peredaran produk rokok ilegal. Kenaikan harga rokok yang terlalu tinggi ini akan mendorong industri rokok ilegal meningkatkan produksinya. Dan di grafis berikutnya kita akan melihat sebenarnya bagaimana pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dinyatakan pada konferensi pers secara virtual pada hari Senin kemarin tanggal 13 Desember. Dirinya mengatakan pemerintah berupaya melindungi masyarakat dari konsumsi barang-barang berbahaya seperti rokok. Keluarga perokok memiliki anak stunting 5,5% lebih tinggi dibandingkan dengan tidak merokok. Dan negara yang memiliki tenaga kerja stunting ini cenderung memiliki pendapatan per kapita lebih rendah. Oleh karenanya dengan bahaya rokok ini pemerintah menggunakan instrumen kebijakan cukai. Dan di grafis berikutnya kita akan melihat sebenarnya bagaimana rokok ini bisa menyebabkan angka kemiskinan. Faktor rokok menyumbang kenaikan angka kemiskinan di Indonesia kita lihat yang pertama, komoditas penyumbang terbesar kedua garis kemiskinan setelah beras adalah rokok. Rokok juga dikatakan terkait dengan rokok kretek filter, ini komoditas terbesar yang berpengaruh kedua sebesar 11,9% di perkotaan, 11,24% di kawasan pedesaan. Dan yang terakhir, kontribusi rokok terhadap garis kemiskinan trennya menurun jika dibandingkan pada bulan Maret dan juga September tahun 2020 khususnya di kawasan perkotaan. Lantas bagaimana dengan konsumsi rokok pada keluarga miskin di masa pandemi COVID-19? Ini adalah datanya melalui sumber dari survei lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDS, dikatakan bahwa sebesar 77,1% tidak menurunkan konsumsi rokoknya. Kemudian selanjutnya di 73,2% mempertahankan pengeluaran rokoknya selama masa pandemi COVID-19 dan sebesar 39,7% yang rela membeli rokok meski harganya meningkat. Ada juga sebanyak 21,2% masyarakat menurunkan pengeluaran rokok mereka karena penghasilan yang turun. Lantas pertanyaannya, bagaimana jumlah atau data jumlah penduduk miskin untuk saat ini? Data dari BPS pada bulan Maret tahun 2021 menyatakan ada sebanyak 27,54 juta orang penduduk miskin pada tahun ini, di mana angka ini meningkat jika dibandingkan pada bulan Maret 2020 sebesar 1,12 juta orang. Kemudian di kawasan perkotaan naik sebesar 0,01 persen poin, namun di kawasan pedesaan ini mengalami penurunan 0,1 poin. Dan pemirsa, itulah tadi pemaparan terkait dengan bagaimana skema kenaikan cukai rokok yang nantinya akan dinaikkan pada tahun 2022 mendatang. Dan diharapkan memang salah satu tujuan pemerintah ini adalah untuk mengendalikan konsumsi rokok dan terutama untuk warga yang miskin.